Halo teman-teman di balik layar. Di video ini kita akan mengulas tentang aplikasi buatan saya, aplikasi SPPD atau aplikasi surat perintah perjalanan dinas, di mana aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan atau mencetak perintah perjalanan dinas. Ya, seperti yang kita lihat di layar, bahwa di sini ada beberapa bagian-bagian yang bisa kalian entry. Seperti contoh di nomor surat, ya nomor surat ini harus pakai kata-kata nomor karena nanti di bagian surat tugas itu ada nomor di sini, jadi nggak bisa diedit. Dan nanti di bagian sini di nomor surat kalian bikin nomor surat sesuai dengan sekolah masing-masing, dinas ataupun everything lah yang kalian pakai. Kemudian nama yang bakal berangkat siapa, kemudian NIP atau NPTK-nya berapa, pangkat atau golongan jika ada, jabatan dia guru kelas kah, kepala sekolah kah, operator sekolah kah, atau apapun itu. Tempat berangkat, ya dari berangkatnya itu dari sekolah kita, tempat tujuannya ke lokasi mana, untuk disosialisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan dia itu berapa lama, 1 hari, 3 hari, 2 minggu, 1 bulan, atau berapa, itu juga kalian isi. Tanggal mulai keberangkatan di tanggal berapa dia berangkat, dan tanggal selesainya dia kembali ke sekolah itu tanggal berapa juga kalian entry. Kemudian untuk tujuan perjalanannya ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi kah, atau kegiatan pengembangan kah, atau seperti apa, itu juga kalian buat di sana. Kemudian untuk kode satuan kerja, ini ada perbedaan di sini. Kode satuan kerja itu adalah di mana kode pertama itu adalah kode provinsi, kemudian kode kabupaten, kemudian kode kecamatan, kemudian baru kode sekolah, kemudian kode urut sekolah. Dan itu bisa kalian lihat sendiri di DPU biasanya, atau di mana itu ada muncul dia kode-kode satuan kerja itu ada. Kemudian alat angkutan perjalanan itu ketika kalian bikin di sana, perkendaraannya itu menggunakan apa, perginya menggunakan apa, apakah menggunakan sepeda motor, mobil, ataupun bus. Kemudian apakah dimasukkan menggunakan anggaran, jika menggunakan anggaran, apakah masuk ke anggaran BOS atau BOSDA atau BOS kinerja atau apapun itu, bisa kalian bikin di sini. Kemudian penjabat yang memberi tugas bisa kepala sekolah, bisa kepala dinas, bisa kepala kecamatan, kepala desa, atau everything lah, kalian bisa menyesuaikan. Jadi kalian bisa mengisi semua di sini, yang bisa kalian isi, ya begitu. Kemudian untuk surat tugas ini udah otomatis terisi, kecuali di bagian 2 bawah ini harus kalian entry dulu untuk nama dan kepala sekolah ataupun kepala pejabat yang menilai. Kemudian di sini tanggal juga otomatis dari yang kita entry di depan. Lalu ini semua juga otomatis, kecuali ini adalah surat yang bisa kalian klik di sini, lalu kalian kalian upload kemari gitu. Jadi kalian bisa masukkan ke sini gitu kan. Kemudian SPP di depan, untuk bagian SPP di depannya biasanya seperti ini normalnya, dan ini bisa otomatis semua, dan ini bisa kalian ganti juga. Kemudian untuk SPP di belakang ini juga ada beberapa yang bisa di entry, ada yang beberapa tidak bisa di entry. Itu bisa kalian cek aja ketika kalian double klik, itu akan terkunci supaya tidak ada permasalahan di program yang berjalan. Kemudian ada juga saya menu kwitansi. Ya, menu kwitansi ini bukti bahwasanya perjalanan ini memiliki kwitansi yang berlaku, di mana ada nomor PKU yang biasa dari BOS, ada kode rekening, tanggal dan tahun anggaran, itu juga semua ngambil dari BOS atau dari mana anggaran itu bersumber. Kemudian di sini semua juga udah otomatis, kecuali di sini bisa kalian ketik berapa nominalnya per 3 hari, per 1 hari itu berapa, jumlah yang diterima berapa, tanda tangan yang nanti kalian cetak berapa, dan nominal jumlah total dari ini kali ini berapa juga kalian bisa bikin. Tanggal juga bisa kalian ganti. Kemudian apa lagi ya, itu aja sih dari saya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa melalui kolom komentar, dan kita akan lihat dari hasil cetakannya seperti apa. Oke, untuk kali ini kita coba untuk ngecetak surat tugas. Tinggal kita klik aja, otomatis dia bakal mencetak.
Jadi kita tunggu sebentar. Oke, dan inilah hasilnya. Bisa dilihat sesuai dengan tulisan di awal. Dan untuk tampilan-tampilan lain juga tinggal klik cetak saja sesuai dengan pilihan kita mau nomor berapa. Tinggal kita klik cetak saja dan langsung otomatis dia akan keluar karena sudah otomatis saya buat. Jadi biar nggak capek-capek lagi untuk kita ngeprint atau ngedit satu persatu lagi. Oke, terima kasih.